Oke, sebelum lu semua menyaksikan konten di video ini, uh, gue akan perkenalkan dulu salah satu produk minuman yang berkhasiat, yang minuman kesehatan, yaitu produk dari Volten, yaitu berupa kopi ya. Kopi ini bukan sembarang kopi. Kopi ini berkhasiat menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan penyakit-penyakit berat seperti stroke, bahkan jantung. Udah banyak banget testimoninya sembuh dengan kopi ini. Nah, ini salah satu bisa jadi ikhtiar ya buat kalian yang yang memiliki penyakit berat gitu. Nah, kenapa kopi ini bisa bermanfaat buat kesehatan? Soalnya kopi ini terbuat dari jahe hitam yang diproduksi di Thailand, dan jahe hitam itu terbukti bisa mengobati berbagai macam penyakit. Dan kopi ini juga sudah melakukan beberapa kali riset yang hasilnya memang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, jangan sampai buang-buang peluang untuk buat kalian yang punya penyakit berat sekalipun, bahkan apalagi penyakit yang bisa dikatakan cukup ringan, segera pesan kopi ini ke nomor yang tertera di sini. Dan kalau kalian mau menjual kembali, bisa dibuka banget open reseller di gua salah satunya, atau di agen kalian yang terdekat. Buat kalian yang kurang suka kopi, di Volten ini juga disediakan susu ya. Susu ini juga enak, susunya juga harum, dan susu ini hasil dari perahan susu sapi New Zealand yang rasanya memang enak banget. Kalau dari kopi ini, hasil dari kopi hitam Brazil, dan ini kalau susu ini dari susu sapi perahan dari New Zealand. Manisnya pun bukan manis buatan kedua minuman ini. Manisnya ini menggunakan yang disebut nano sweetener, yaitu dari tebu hitam yang diolah menjadi manisan yang berkali-kali lebih manis dari gula. Jangan ragu buat nyobain dari dua minuman ini. Jangan ragu juga untuk menjaga kesehatan kita dengan minuman ini. Semuanya bisa dikonsultasiin. Buat kalian yang mau konsultasi atau mau mendapatkan kembali, silahkan bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca, dan gue pastiin kalian gak akan nyesal bisa memilikinya, bahkan mendapat keuntungan juga dari jualannya, apalagi dari susu ini yang luar biasa harumnya. Luar biasa harumnya dari kopi ini, yang sebenarnya enggak strong juga kopinya. Kalau testimoni yang paling real itu adalah ada satu teman gue dan banyak keluarga gue yang udah mencobanya. Mereka punya penyakit berat, bahkan penyakitnya jantung, dan ada yang penyakitnya katakanlah udah semacam komplikasi gitu ya. Tapi dengan minum ini, alhamdulillah dengan proses yang alami, mereka sembuh dengan izin Allah tentunya, lewat ikhtiarnya, lewat minuman ini, mereka semuanya sembuh. Dan minimal ada peningkatan kesehatannya gitu ya di antara mereka. Bahkan ada yang tadinya bahkan ibu gue sendiri yang tadinya mau operasi gitu ya, yang tadinya mau operasi malah batal operasinya karena habis minum kopi ini. Bahkan ibu gue itu sebenarnya selama ini belum pernah minum kopi, tetapi dia nggak enak minum kopi ini gitu, dan dia bisa meminumnya tanpa merasakan efek samping, meskipun ada sempat pusing sedikit. Tapi pusing itu bukan karena dari kopinya, tapi karena ibu gue yang belum terbiasa minum kopi. Tetapi akhirnya sembuh dan batal operasinya gitu, dan sembuh total sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi jangan ragu untuk memesan minuman ini. Nomornya sudah ada, tinggal dikonsultasikan. Buat kalian yang mau menjual kembali, sebagai reseller terbuka banget open resellernya. Jaga kesehatan barang-barang, kita ikhtiarkan barang-barang kesehatan kita, dan tidak lupa juga kita berdoa agar kita selalu diberi kesehatan. Oke, selamat menyaksikan. Kembali lagi di video kali ini. Thank you sebelumnya. Ini gue ada satu request ya, yang mana ini membahas tentang, ada yang request, yaitu tentang gimana sih orang tua yang menghalangi anaknya menikah, begitulah kira-kira. Nah, dalam kasus ini sebenarnya kita nggak bisa menelisiknya atau nggak bisa menilainya itu secara tekstual ya. Sebelum ke sana, gue mau jelasin dulu apa itu yang disebut dengan tekstual
apa itu yang disebut dengan kontekstual. Tetapi ini pasti akan berbeda pendapat. Secara tekstual itu adalah secara suatu hukum yang sudah dijelaskan, entah itu dalam Al-Quran atau dalam As-Sunnah, yang sudah dipelajari atau yang sudah diputuskan lewat ijtihad para ulama. Itu secara tekstual. Misalkan minuman keras itu adalah haram, whisky itu haram, babi itu haram, itu udah tekstual. Nah, ada lagi kontekstualnya, itu adalah disesuaikan dengan atau mungkin tergantung dengan kondisi apa pada saat kejadian itu ada, atau seperti apa keadaan yang sebetulnya, sehingga bisa mengakibatkan hal tersebut terjadi. Dan bagaimana hukumnya tergantung bagaimana pelaksanaannya. Contoh, misalkan nasi itu halal ya, tetapi karena alasan mencuri maka menjadi haram. Nah, itu nasi itu halal, tapi karena keadaan pada waktu itu adalah keadaan yang menyebabkan hal haram itu terjadi, maka nasi pun menjadi haram. Nah, dalam kesempatan ini sebenarnya kalau kita menyikapinya itu bagaimana tentang orang tua yang katakanlah menunda atau melarang, bahkan melarang, banyak yang melarang anaknya untuk menikah. Kalau kita ngomongin pernikahan, itu sebetulnya sama halnya kita dengan membahas, kalau menurut gue ya, itu membahas tentang sisi-sisi kehidupan yang lain. Jadi, nggak bisa kita menilainya itu hanya dalam satu sudut pandang, nggak bisa menilainya itu hanya dalam satu bahasan dalam sehari, gitu kan. Nah, maka itu perlu beberapa kajian, perlu beberapa diskusi, atau mungkin bahkan langsung pada kejadiannya, pada pelakunya, seperti itu. Hanya kalau menyambung dari misalkan dari rubrik Ramadan beberapa bulan lalu ya, bahwa ada seorang orang tua yang mengadu kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tetapi itu justru malah orang tuanya yang disalahkan, karena justru sebelum kata Umar bin Khattab itu, sebelum ini anak durhaka kepada orang tuanya duluan lah yang sudah durhaka kepada anaknya gitu. Artinya sesungguhnya kesalahan itu tidak hanya pada anak, tetapi orang tua pun bisa bersalah. Nah, itu poinnya yang pertama. Oke. Dan yang kedua adalah ini soal pernikahan ya. Pernikahan itu sampai sekarang sih menurut gue itu salah satu dinamika yang paling luar biasa rumitnya. Karena ini berhubungannya dengan antara keluarga ya. Katakanlah itu misalkan ya masih saudara, masih terikat saudara gitu kan, masih sepupuan atau apa yang memperbolehkan saudara yang bisa dinikahi, tetapi tetap itu hubungannya dengan keluarga yang lain yang disatukan. Maka dan satu perbedaan karakter, suatu perbedaan kultur itu nggak bisa dipisahkan. Begitu juga dengan menyikapi suatu hal. Nah, jadi kalau misalkan ada seorang tua yang ingin atau menunda pernikahan suatu anaknya, itu adalah, nah kita lihat dulu kenapa hal itu bisa terjadi. Kenapa orang tua itu melarang anaknya atau menunda atau melarang apapun itu anaknya untuk menikah gitu kan. Nah, alasannya itu harus jelas karena apa dulu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan sampai orang tua itu dilarang tidak mau anaknya menikah itu karena alasan-alasan yang sifatnya budaya. Seperti misalkan contoh di ras gua itu, yang mungkin di suku-suku lainnya ya, bahwa kalau seorang kakak itu menikah didahului oleh seorang adik, wah itu luar biasa ribetnya itu ya. Dan bahkan bisa menyulitkan dan segala macam. Apalagi di Sunda ini atau bahkan di daerah gue ini terkenal beberapa mitos. Jadi ya nauzubillah, ini malah jadi ke arah khurafat ya, bahwa kalau misalkan seorang kakak dilangkahi, istilahnya gitu ya, dilangkahi adiknya menikah duluan, maka nanti kakaknya nggak akan dapat jodoh. Nah, ini kalau misalkan itu masih diperlakukan, maka itu menurut gue sih udah cenderung ke khurafat ya. Artinya mempercayai sebuah mitos daripada mempercayai kuasa Allah gitu. Nah, kalau misalkan seperti ini alasannya, yang kedua ini, alasan budaya ini, menurut gue itu udah nggak layak. Okay? Nah, yang ketiga, karena dianggap anaknya belum mampu. Belum mampu di sini, entah itu secara finansial ataupun secara mental. Perlu diketahui bahwa memang mental itu memang sangat paling dibutuhkan menurut gue daripada finansial ya dalam pernikahan. Tapi finansial pun tidak kalah pentingnya. Gitu. Ya katakanlah finansial
kuat tapi mental gak kuat, akhirnya ujung-ujungnya nauzubillah pisah juga. Tapi mental kuat, finansial katakanlah masih belum begitu kuat, setidaknya sepasang suami istri ini, sepasang laki-laki dan perempuan ini, mereka setidaknya terus saling menguatkan satu sama lain untuk bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik. Dan jadi kita harus telisik dulu apa sih penyebabnya orang tua itu melarang anaknya menikah. Ketiga alasan itu tadi ya, karena alasan asalkan yang pertama tadi gitu, alasan yang jelas. Nah, alasan yang jelas, asalkan ada alasan yang jelas dan bisa diterima, ya udah lebih baik kedua pasangan itu, katakan kedua orang yang ingin menikah ini, dia saling mempersiapkan diri dan membuktikan pada orang tuanya bahwa mereka memang siap menikah. Itu ya, kalau memang alasannya bisa diterima. Misalkan alasan yang bisa diterima itu adalah umurnya masih terlalu muda, katakanlah 16, 17, ya oke. Itu memang pada nyatanya mereka, orang tuanya itu sangat khawatir untuk menghadapi problematika atau dinamika dalam pernikahan, karena terlalu khawatir dan sebagainya. Ya karena terlebih lagi nyambung ke alasan kedua dan ketiga, ketiga lah. Kedua itu oke, jangan kita anggap lah. Yang ketiga deh ya, belum kuat mental dan segala macam, ya itu kita harus terima, tapi saling mempersiapkan dirilah kalian berdua untuk menuju ke pernikahan. Gitu. Namun beda lagi ceritanya kalau misalkan alasannya adalah, oh dia belum berbakti kepada saya, kata orang tuanya. Dia belum berbakti kepada saya, dia belum bisa membanggakan saya, dan lain sebagainya macamnya. Nah, kalau alasannya seperti itu, ini sebenarnya ada banyak, ya sangat menjadi rumit ya. Artinya ini bagaimana bergantung pada mindset orang tua itu sendiri. Arti membanggakan orang tua itu seperti apa sih? Arti berbakti itu kepada siapa? Bagaimana sih makna berbakti atau makna membahagiakan itu? Kalau misalkan membahagiakannya hanya dalam bentuk uang, misalkan gitu ya. Membahagiakan dalam bentuk uang itu misal anaknya belum setor gitu kan, anaknya itu ngasih uang ke orang tuanya dan dia ingin, orang tuanya itu ingin anaknya itu bisa ngasih dulu ke orang tuanya misalkan dalam beberapa waktu, tapi dalam bentuk itu membanggakan orang tua, ya apa bedanya, sorry maaf dengan para koruptor, yang dengan para yang misalkan yang mengambil uang dengan enaknya tetapi mereka bisa ngasih ke orang tuanya, apa bedanya itu. Beda lagi ceritanya misalkan karena apa ya, karena memang itu bukti ketulusan, atau misalkan, tetapi gue yakin kalau orang tua yang baik, dia tidak akan menghalangi anaknya atau bahkan tidak akan mempedulikan anaknya itu sudah bisa memberi kepada orang tuanya atau belum. Gue yakin itu. Dan orang tua yang bijak itu dia bisa akan memberikan keputusan yang terbaik. Dalam tanda kutip terbaiknya itu bukan terbaik untuk menurut orang tuanya, tetapi terbaik untuk, katakanlah, untuk anaknya, atau terbaik menurut dengan agamanya. Dalam hal ini agama Islam. Orang tua yang bijak itu seperti itu. Dia bisa memilihkan yang terbaik itu bukan versi merekanya, tetapi bagaimana mereka sudah mempelajari agama itu sendiri. Oke. Nah, jadi memang ini banyak banget variabel-variabelnya, banyak banget parameter-parameternya kenapa seorang tua itu melarang atau menunda anaknya itu untuk menikah. Kalau untuk menunda gue masih bisa maklum lah, menunda itu karena mungkin alasan ketiga tadi ya. Tapi kalau alasan menunda itu karena untuk yang kedua tadi, ya tetap gak bisa diterima juga. Karena misalkan gini, lu udah bisa mempercayai suatu khurafat, berarti lu kurang percaya dengan kuasa Tuhan. Lu lebih mempercayai khurafat karena misalkan lebih nampak gitu ya. Lebih nampak apanya, hasilnya. Lebih nampak misalkan kejadiannya gitu ya. Ini come on. Di dalam suatu hal yang sudah terjadi dalam dunia ini tidak ada yang lepas dari kehendak Tuhan. Itu yang perlu kita catat, apalagi kita umat beragama, ya. Dan setiap orang itu punya jalannya masing-masing, bagaimana Allah itu merencanakan suatu hal kehidupan untuk makhluknya sendiri, terutama dalam diri manusia. Nah, lalu ini lagi ada selain 3 alasan tadi karena apa? Karena misalkan dianggap orang tua itu adalah hak mutlak bagi seorang anak. Artinya
orang tua itu mutlak 100% harus dituruti semuanya. Nah, ini juga salah paham yang ada di masyarakat. Karena apa? Tidak semua memang tidak semua perintah orang tua itu memang harus mutlak dilaksanakan oleh sang anak. Misalkan gini, ketika orang tua menyuruh lu jangan sholat, apakah lu harus menurutinya? Enggak, justru itu haram diikuti. Ketika orang tua lu tidak memperbolehkan lu untuk belajar agama, apakah lu harus menurutinya? Enggak, justru itu adalah hak anak yang gue sebutkan di rubrik Ramadan beberapa waktu lalu. Jadi seperti poinnya tadi yang di awal bahwa kesalahan bisa saja pada orang tua. Oke? Okay? Dan apalagi yang paling konyolnya, kenapa misalkan melarang menikah? Oh, karena calonnya nggak kaya. Apalagi itu, gitu. Karena calonnya nggak kaya, ya. Sorry itu saya bahwa itu bukanlah suatu hal yang bijak. Karena banyak yang ngalamin sendiri, bahkan mungkin bagaimana sebuah harta itu tidak bisa membahagiakan seseorang, tidak bisa membeli sebuah kebahagiaan. Ya mungkin beberapa orang percaya itu bullshit gitu. Tetapi kalau untuk gue sangat percaya itu, gitu. Sangat percaya itu dan jangan bilang gue nggak mengalaminya, oke? Okay? Jadi gue bisa bilang seperti ini karena gue udah mengalaminya, gitu. Nah, bagaimana hukumnya orang tua itu melarang anaknya menikah? Tergantung apa dulu alasannya kembali. Kalau alasannya karena hal duniawi, apakah itu dosa? Gue bilang dosa. Kenapa dosa? Karena alasan itu adalah alasan duniawi, apalagi alasan budaya ya. Alasan budaya itu katakanlah termasuk dalam hal duniawi. Karena itu orang tua sudah menghalangi kebaikan yang datang kepada anaknya yang sebetulnya bisa menyelamatkan orang tuanya nanti. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah menghindarkan diri dari zina. Kalau misalkan anak itu sampai zina, siapa yang bertanggung jawab duluan? Ya pasti orang tuanya. Tapi kan di dalam, ya meskipun nanti anaknya sendiri pasti disalahkan, tapi anak itu bisa menuntut orang tua loh. Nah cuman kan di kita gini, udah misalkan orang tua melarang anaknya menikah atau menunda, ternyata anaknya itu zina, siapa yang disalahkan? Malah anaknya kan. Oh, orang tua pasti sayang pada anaknya. Come on, di tempat kerja gue itu banyak sekali orang tua yang membuang anaknya, yang masih bayi lagi, di tong sampah lagi, sorry itu saya. Ya, itu kasih sayang dari mana? Itu. Banyak sekali orang tua yang membuang anaknya karena sekali lagi, karena hasil yang eh, nggak dihalalkan oleh Allah, gitu kan. Tapi dibuang anaknya, padahal itu hasil mereka sendiri. Nah, itu seperti itu dari mana kasih sayangnya sih? Ada bayinya yang bahkan ditinggal di rumah sakit gitu kan. Itu kasih sayang dari mana sih? Artinya, janganlah kita berasumsi tanpa dasar yang jelas gitu. Kalau untuk dulu ya oke lah. Kalau untuk dulu misalkan mungkin katakan kecenderungannya jauh lebih sayang pada anaknya, oke. Cuman setiap waktu, setiap zaman itu punya mindsetnya sendiri-sendiri, punya ketetapan pemikirannya sendiri-sendiri. Suatu daerah di Indonesia ada seorang ibu yang menikah dengan anaknya sendiri, yang itu dalam incest. Ya. Karena alasannya apa? Karena tidak ingin disakiti oleh orang lain, lebih baik dengan ibunya sendiri saja dia menikah. Karena ibunya sudah pasti tidak akan menyakitinya. Dan ini lebih konyol lagi menurut gue. Sangat sekonyol-konyolnya gitu kan. Jadi pernikahan itu adalah suatu hal ibadah yang luar biasa. Bahkan dalam satu hadisnya disebutin ada jin atau setan yang begitu dihargai oleh iblis karena dia telah berhasil memisahkan sepasang suami istri untuk bercerai. Dan di situ iblis bilang, oke, kamu duduk di sebelah saya. Kamu duduk di sebelah saya. Saya menghargai kamu, kurang lebih seperti itu. Saya menghargai kamu karena kamu sudah berhasil, ya, sudah berhasil memisahkan kedua pasangan suami istri sehingga mereka bercerai. Nah, ini adalah keutamaan-keutamaan pernikahan yang artinya kan gini, kalau itu suatu setan itu bisa dihargai sebegitunya oleh iblis, artinya kan ini sebegitu agungnya pernikahan itu, gitu kan ya. Hingga iblis pun memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada siapa saja yang berhasil membuat suatu pasangan itu bercerai, gitu. Meskipun kembali lagi, ada apa, kenapa bercerainya? Uh, kita tidak bisa menilai itu secara tekstual. Kembali lagi seperti itu.
Maka tidak heran juga kalau pernikahan itu disebutnya perbuatan halal yang dibenci oleh Allah, gitu kan. Nah, maka kembali lagi ke persoalannya adalah, jadi apa yang harusnya dibutuhkan untuk kalau misalkan orang tua itu melarang anaknya menikah, dan ya kita ya komunikasikan dulu dengan orang tuanya. Kenapa dilarang menikah? Kalau alasannya alasan duniawi, misalkan alasan duniawinya seperti yang gue sebutkan tadi, dia terutama dalam tiga tadi, terutama yang ketiga, atau ketiga masih bisa dimaklum. Artinya saling mempersiapkan diri. Tapi kalau sama yang kedua, karena alasan budaya lah, karena alasan yang nggak bisa masuk akal lah, yang nggak bisa masuk akal itu banyak sekali, atau bahkan karena calonnya nggak kaya lah, karena misalkan apalah, ya itu tidak bisa itu nggak diterima sih. Dan yang lebih mirisnya lagi, ya, kalau misalkan nanti suatu saat anaknya zina, yang disalahin itu adalah anaknya, wah udah deh, itu kayaknya, ya gue miris sih melihat itu ya. Gue sih mirisnya kalau memang hal itu terjadi. Jadi pilihannya sekarang tinggal memilih, kalau ingin anaknya itu terbebas dari zina, ya udah nikahi aja. Tapi tolong dibantu anaknya apabila mereka belum mampu secara finansial dan secara mental. Didiklah mereka itu, anak-anaknya itu. Dan ini yang sering lupa kita sebagai orang tua, gue pun udah menjadi orang tua, adalah kita sering mempersiapkan anak-anak kita itu untuk sekolah, untuk bekerja, untuk mencari uang, untuk mencari ilmu, tapi lupa satu hal, mendidik anak untuk berumah tangga. Karena apa? Karena asumsinya adalah, ya, dipelajarinya adalah ya anak itu memang harus sama orang tua untuk selamanya. Dan bahkan ada kamusnya gini ya, suami itu ada bekasnya, katanya gitu. Orang tua nggak bakal ada. Betul kalau melihat dalam realita. Tapi kan adanya bekas di situ, di situ, mantan di situ karena perceraian. Dan tujuan pernikahan itu bukanlah perceraian. Nah, itu yang harus ditanggapi secara cermat ya. Tujuan pernikahan itu bukanlah perceraian, ingat. Jadi nggak bijaklah kita menyebut kalau suami itu ada bekasnya. Sementara kita meninggalkan hakikat dari pernikahan itu sendiri, bahwa nanti di akhirat nanti dikumpulkan itu bersama pasangannya di alam dunia apabila tidak bercerai. Nah, itu dilupakan. Banyaklah hadis yang ke situ. Bahkan yang belum sempat menikah sekalipun di alam dunia akan disatukan lagi dengan yang belum menikah, di sesama yang belum menikah itu di akhirat nanti. Jadi artinya, dan ada yang pertegasnya bahwa semua di surga itu tidak ada yang jomblo, tidak. Semuanya berpasangan, kan gitu. Artinya betapa agungnya ibadah ini adalah ibadah akhirat, gitu. Jadi gak pantas suatu ibadah akhirat kita kita halang-halangi. Kalau anak kita mendapat pekerjaan sekalipun kita gak menghalangi, justru bahagia, kenapa ini untuk urusan akhirat kita menunda-nunda? Bahkan sebetulnya ini seperti yang gue bilang tadi, ini bisa berpotensi menyelamatkan orang tuanya sekaligus anaknya dari perbuatan zina. Orang tuanya terlindungi dari dosa besar, anaknya pun terlindungi dari dosa zina, gitu kan. Ini keutamaannya luar biasa, dan ini adalah salah satu cara untuk berbakti kepada orang tua. Apa itu? Berbakti kepada orang tuanya itu dengan cara menghindarkan orang tua dari dosa besar karena anaknya berpotensi zina. Kita asumsikan semua orang itu berpotensi berbuat zina, siapapun itu, termasuk dengan anak. Maka anak yang berpotensi untuk berbuat zina dicegahlah lewat suatu perintah pernikahan. Nah, ini yang harus cermat dipelajari. Jadi, ketika seorang anak itu ingin menikah, maka dia sama saja sudah menyelamatkan orang tuanya dari mara bahaya dosa besar yang mungkin akan berpotensi menyambangi anaknya atau dilakukan oleh anaknya, yaitu berupa dosa zina. Maka orang tua itu apakah mendapat ganjaran? Ya pasti mendapat ganjaran karena sudah dibantu oleh anaknya untuk agar anaknya tidak terlibat dalam dosa zina. Gak kurang luar biasa bagaimana, tapi kan kita sulit melihat ke situ karena ya realitanya begini, realitanya begitu. Kalau kita bicara soal realita nggak akan ada beresnya. Tetapi Allah sudah memberikan suatu perintah bagaimana kita hidup di alam dunia ini. Kalaupun misalkan memang kehidupannya itu kata Allah harus
A bagaimanapun caranya ya akan A, meskipun bisa dilakukan dengan ikhtiar, meskipun akhirnya memang doa itu bisa berubah ya, bisa merubah suatu takdir. Namun kalau alasannya itu menikah itu karena bisa menghalangi suatu hal, itu adalah suatu hal yang gak bijak menurut gue. Itu adalah suatu hal yang gak bijak, dan itu perlu ada perubahan mindset, bahkan di dalam orang tua sendiri gue bilang. Ya apalagi kepada anaknya. Maka di sini gue sampaikan pesan, ya persiapkanlah juga anak-anak kita untuk berumah tangga. Jangan sampai kita menghalangi mereka untuk bisa berumah tangga. Dukunglah anak-anaknya itu selama dalam kebaikan, karena kalau anak-anak itu sudah melakukan suatu keburukan, yang disalahin itu justru anak sendiri nanti kok. Anak sendiri yang disalahin sebetulnya. Malahan ya kata anak sendiri, gue kan udah nyelamatin lu semua, orang tua gue sendiri dari keburukan, ya lu nya malah malah ngalang-ngalangin gue. Ya udah, jangan salahin gue untuk berbuat keburukan. Tapi yang di sini kan justru bilangnya yang berbuat keburukan itu yang menghalangi kebaikan itu adalah orang tua yang disalah. Ketika anak berbuat suatu keburukan malah disalahin anaknya, itu menurut gue nggak adil juga. Jadi setiap kesalahan anak, maka coba introspeksilah apakah mungkin ada kesalahan dari cara mendidiknya, dari cara orang tuanya, bahkan dari cara orang tuanya berpikir dan segala macam. Yang disalahpahami itu adalah jangan sampai kita merasa orang tua itu bakal selalu benar. Tidak ada satupun yang menjelaskan bahwa orang tua akan selalu benar. Tidak ada satupun dalil yang menyebut itu. Silahkan tanya ke kiai manapun. Silahkan. Bahkan tadi gue bilang, seorang orang tua aja bisa durhaka kepada anaknya. Tapi yang kayak gini jarang dibahas. Maka timbullah salah persepsi, salah paham bahwa orang tua itu berhak penuh mutlak 100% atas anaknya. Padahal enggak sama sekali. Tetap justru seperti yang gue pernah bilang beberapa di tayangan sebelumnya, bahwa ketika kita dikenai kewajiban, maka sesungguhnya ada perintah lain kepada kita. Orang tua diberikan pangkat yang luar biasa oleh Allah, artinya ada perintah lain dari orang tua itu. Dia harus mendidik anaknya, dia harus menjalankan syariat Islamnya itu sendiri sebagai percontohan. Kalau dalam bahasa gue itu ketika gue berkuliah itu adalah gini. Jadi Islam itu satu paket. Tidak hanya memperlakukan satu hal atau satu ayat aja, tapi dijalankan sekaligus. Artinya jalankan sekaligus di sini adalah, ya betul, orang tua itu misalkan gede, pangkatnya itu besar di mata Allah, kalau dia pun berilmu dan berakhlak yang luar biasa. Oh iya betul, nikah itu adalah hak anak. Orang tua ada kewajiban, katakanlah gitu, untuk menikahkan anaknya. Kalau anaknya pun sudah berilmu, sudah matang mentalnya untuk menikah, maka wajiblah dinikahi. Begitu. Jadi, ketika seseorang dikenai kewajiban, sesungguhnya dia itu dikenai suatu beban atau perintah yang lain dari Allah yang dibebankan kepada orang tersebut. Jadi, bukan seperti ketika kita wajib patuh kepada orang tua bilang, anak ini kok yang patuh, gue mah enggak, gue mau bebas-bebas aja ke anak gue. Nah itu sebetulnya jadi artinya dia ngajinya itu jangan ke setengah, baru beberapa lembar sih itu ngajinya, gue bilang. Dan ini banyak terjadi pada kita, bahkan beberapa video viral kemarin ya, bagaimana anak bisa disiksa oleh seorang ibunya sendiri, oleh orang tuanya sendiri. Gak heran lah kalau banyak ya, dalam tanda kutipnya, anak yang dikasih oleh bapaknya ini oleh ibunya sendiri. Bahkan gue bilang tadi, di tempat kerja gue banyak orang tua atau bahkan ibunya yang membuang anaknya sendiri. Banyak kok. Untuk lo semua yang ingin gue request untuk membuat konten tentang suatu hal, lo bisa komen di bawah sini ya. Lo bisa komen, insya Allah gue jamin identitas akan dirahasiakan, dan atau lo bisa ya mudah-mudahan di lain waktu gue bisa memberikan kontak person gue ke kalian. Tapi sementara bisa pakai IG gue dulu aja di @mugnimujahidf. Nanti gue akan kirim linknya di bawah ini. Oke? Segitu dulu yang gue sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah, kita lihat dulu bagaimana faktor yang menyebabkan orang tua itu tidak mengizinkan anaknya menikah. Kalau soal duniawi itu tidak bisa dibiarkan, tapi kalau soal yang masih bisa diterima, kayak misalkan belum siap mental, belum siap ilmu, tapi justru diiringi
orang tuanya itu sendiri mempersiapkan anaknya, mengajarkan ilmu pernikahan, ilmu agama terutama pernikahan kepada mereka. Dua-duanya, entah itu lakinya atau ceweknya, itu dipersiapkan untuk menikah, saling belajar satu sama lain, itu masih bisa diterima. Yang nggak bisa diterima itu adalah seperti tadi, alasan budaya, alasan duniawi seperti harta, nah itu nggak bisa diterima. Jadi apa dulu yang menyebabkan orang tua itu melarang anaknya menikah? Oke, thank you untuk yang request. Ditunggu request lainnya, kita bahas apa di. Nah, maka gue cuma bilang thanks for watching.